pagi hari ini ya kita akan berbincang-bincang bersama-sama dan ternyata tidak seperti apa yang dianggapkan dianggapkan oleh masyarakat kita bahwa ternyata hakim yang hadir di studio Tuntung Pandang FM, Pak Sopian, orangnya muda, cakep, saya tadi mau bilang cantik sebenarnya, cakep gitu ya, dan ramah tamah gitu ya. Jadi ini juga kami ingin menyampaikan kepada para pendengar setia bahwa selama ini anggapan sebagian dari masyarakat kita ya sebagian tidak benar gitu itu ya. Jadi hakim yang dulu mungkin dengan hakim yang sekarang sangat berbeda. Baik, pagi hari ini ada satu hal yang ingin kita perbincangkan Pak, tentang inovasi dari Pengadilan Negeri Tanah Laut yang berkaitan dengan sistem informasi pidana terpadu atau SIPADU. Nah, sebenarnya ini seperti apa Pak penjelasannya? Ya, mungkin sebelum kita melanjutkan pembicaraan tentang SIPADU, saya meluruskan sedikit Bu. SIPADU itu Sistem Informasi Perubahan Dokumen Kependudukan. Perubahannya ya. Nah, karena ini perubahan dokumen kependudukan itu berkaitan dengan permohonan, maka perlu saya jelaskan dulu mungkin ya dasar hukumnya. Sebenarnya kalau di pengadilan negeri itu dia tidak bisa langsung menerima semua bentuk permohonan menjadi permohonan dan diperiksa dalam acara permohonan. Ada perbedaan antara permohonan dengan gugatan. Permohonan itu dia sifatnya volunteer, yang mengajukan adalah pihak pemohon saja, kecuali dalam beberapa hal yang diatur di Undang-Undang Perseroan Terbatas, baru kemudian ada termohon. Nah, kalau gugatan itu sudah pasti ada sengketanya. Jadi kalau misalnya ibu ada jual beli, terus kemudian ada orang yang belum membayarkan uangnya ke ibu, nah itu ibu bisa gugat. Nah, itu tidak boleh dalam bentuk permohonan. Dasar kami untuk memutus permohonan itu ada di buku 2. Buku 2 itu semacam pedoman teknis kami untuk mengadili suatu perkara. Di situ pada intinya disebutkan bahwa pengadilan negeri hanya berhak untuk memeriksa dan mengabulkan perkara permohonan manakala hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Jadi implikasinya ada dua. Pertama, hakim itu harus lihat apakah dalam peraturan perundang-undangan yang ada itu dia mengatur bahwa memang suatu hal yang akan dilakukan itu harus terlebih dahulu diputus dalam bentuk penetapan. Oleh karenanya diajukan dalam bentuk permohonan. Nah, karena kita berbicara mengenai SIPADU, maka saya akan lebih mengkerucutkan lagi pembahasan kita ke permohonan yang diatur dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Nah, di dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan itu di pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, junto pasal 53 Perpres Nomor 96 tahun 2018 itu diatur bahwa kalau ada perubahan nama, maka sebelum dicatatkan di Dukcapil itu harus terlebih dahulu mendapatkan penetapan dari pengadilan. Oleh karenanya maka harus diajukan dalam bentuk permohonan. Jadi yang bersangkutan ya Pak, jadi yang bersangkutan langsung mengajukan permohonan. Kecuali yang bersangkutan dia punya kuasa hukum, bisa kuasa hukumnya yang mengajukan perubahan nama itu. Pada saat apa nih Pak bisa dilakukan perubahan nama? Pada saat bisa dilakukan ini dalam artian bisa diajukan permohonannya atau bisa diputus, dikabulkan permohonannya. Bukan, persyaratan seseorang bisa mengajukan permohonan nama. Misalnya ada batas usia kah gitu, ataukah ada klausul penyebab yang krusial kah gitu? Ada. Kalau klausul penyebab yang krusial itu tidak ada, tapi sepanjang memang yang bersangkutan merasa bahwa ada nama saya harus diubah. Biasanya yang kami terima itu alasannya adalah setelah mereka misalnya anaknya dikasih nama kemudian sakit-sakitan, kemudian dikonsultasikan ke guru, harus diubah namanya. Kebanyakan alasannya seperti itu. Atau misalnya ketika salah ketik gitu ya, Nelly jadi Nela. Kalau salah ketik seharusnya dalam peraturan perundang-undangan itu dia bisa langsung diajukan ke Dukcapil. Jadi tidak melalui ke pengadilan ya? Tidak. Nah, lalu prosedurnya Pak di pengadilan ini setelah kita mengajukan permohonan perbaikan perubahan kependudukan tadi, ini prosesnya seperti apa nih Pak? Panjangkah atau bisa singkatkah atau bagaimana ini? Pertama berarti kita mau ngomongin persyaratannya dulu Bu. Nah, untuk persyaratan tentu harus ada permohonannya yang diajukan dalam bentuk tertulis. Kalaupun kemudian orang itu dia tidak bisa baca tulis, di kantor kami sudah ada posbakum. Jadi nanti bisa dibantu oleh teman-teman di posbakum untuk mengajukan
permohonannya tersebut. Ada belangkonya sudah tersendiri gitu, tinggal ngisi-ngisi aja. Ya, nanti akan dibantu oleh teman-teman dari Posbakum. Nah, kemudian kalau dia menggunakan kuasa hukum maka harus ada surat kuasanya. Kemudian juga harus dilengkapi dengan identitas dia untuk didaftarkan nantinya sebagai pemohon. Kemudian juga harus diajukan juga dalam bentuk bukti surat. Sekarang ini kita sudah dalam tahap transformasi teknologi informasi. Betul. Jadi pendaftaran bisa dilakukan melalui e-court namanya, Bu. Iya, lebih banyak menggunakan digital ya. Iya, betul. Jadi didaftarkan secara elektronik. Kalaupun misalnya orang itu masih belum paham gimana sih caranya kita daftar permohonan atau gugatan itu melalui e-court. Nah, bisa dibantu nanti di kantor kami, di PTSP kami itu ada meja e-court. Nanti petugasnya akan dengan senang hati dan sigap membantu untuk proses pendaftaran tersebut. Karena harus dulu didaftarkan akunnya. Itu. Nah, kemudian yang kedua yang harus kita bicarakan berarti kan kita harus ngomongin alur persidangan. Nah, alur persidangan kalau dimulai dari proses persidangan pendaftaran, maka nanti setelah mulai pendaftaran, nanti di bagian pendaftaran di meja PTSP akan dicek kelengkapan berkasnya. Kalau sudah dicek kelengkapan berkasnya, nanti akan dilanjutkan dengan pembayaran panjar biaya perkara. Nanti sudah dibayar panjar biaya perkaranya akan menerima tanda terima pendaftarannya. Kemudian nanti setelah itu sudah nanti tinggal nunggu relas panggilannya saja. Relas panggilan sidangnya. Nanti ketika sudah ada relas panggilan sidangnya, misalnya kepada Bunda Nelly, Bunda Nelly datang sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dalam relas panggilan tersebut. Nah, di situ nanti kita mulai proses persidangannya. Oh, ya. Berarti permohonan ini disampaikan langsung kepada pengadilan negeri ya, iya, Pak betul, Tuben? Ibu. Iya, artinya bukan melalui Dukcapil, cuman link datanya dari Dukcapil itu gitu ya. nanti yang akan kita omongin di inovasi yang diciptakan oleh Pengadilan Negeri Pelaihari kerjasama dengan Dukcapil Tanah Laut. Oh, iya. Jadi ini artinya inovasi yang dibuat ini bukan dari program pusat gitu ya. Ini memang benar-benar adalah sebuah komitmen ya komitmen dari kami. Dari Kabupaten Tanah Laut. Kalau sudah persidangan itu kan nanti dia kemungkinannya bisa ditolak atau bisa dikabulkan. Nah, kalau misalnya dikabulkan, maka sebelumnya itu ketika sudah dikabulkan dan si orang ini dia dapat penetapan, maka akan ada waktu 30 hari bagi dirinya untuk melapor ke Dukcapil. Misalnya kayak Pak Setiawan berubah namanya menjadi Iriawan. Perubahan nama tadi itu harus dilaporkan dalam jangka waktu 30 hari setelah salinan penetapannya diterima oleh Pak Setiawan. Nah, dengan adanya si Padu ini, kami memberikan kemudahan sehingga tidak perlu lagi untuk lapor ke Dukcapil. Jadi ketika sudah diterima salinan penetapannya, tinggal dilaporkan lagi saja dalam aplikasi yang berbasis website yang kami punya, yaitu namanya Pelangi. Itu hasil kerjasama kami dengan Dukcapil, nanti dilaporkan ke situ. Kemudian setelah dilaporkan ke situ, nanti hari itu juga bisa keluar dokumen kependudukan yang diubahnya, untuk kelahirannya kah, KTP-nya kah, kakaknya kah, kakaknya juga ya. Oh begitu. Artinya ini misalnya apakah penduduk itu anak-anak ataukah penduduk itu sudah dewasa begitu? Artinya mereka boleh mengajukan permohonan perubahan kependudukan itu. Boleh, tapi dengan catatan kalau dia masih berusia anak-anak, belum dewasa, maka dia harus diwakili oleh orang tuanya. Orang tua atau walinya ya. Kalau misalnya kayak kita sudah dewasa gitu sudah dewasa bisa sendiri, Bu. Iya, tidak memerlukan alasan yang krusial tadi ya. Enggak. Iya, misalnya bahkan anak-anak pun dia juga tidak memerlukan alasan krusial karena kebanyakan yang kita terima alasan itu tadi memang budaya setempat ya. Betul. Jadi kalau dia dikasih nama gitu, kalau bahasa Jawanya kan mungkin namanya keberatan atau gimana gitu kan. Nah, kemudian aksaranya tidak sesuai katanya tidak cocok. Betul. Terus kan biasanya dikonsultasikan kepada abah guru. Iya, bisa ditambah, bisa dikurang, atau bahkan bisa dirubah secara keseluruhannya. Betul sekali. Iya. Nah, dengan adanya artinya tidak ada alasan yang krusial tadi ya Pak ya untuk melakukan perubahan. Apakah memungkinkan nanti nih akan selalu berubah-ubah nih Peri kemarin kan Peri Setiawan. Nah saat-saat ini kan ada isu yang lagi ngetren kan Peri Irawan, berubah lagi dia ke Peri Irawan. Nanti kalau ada lagi isu yang lebih konglomerat atau apa gitu dia berubah lagi. Bagaimana penjelasannya? Kalau secara hukum itu nanti kan hakim akan membuktikan apakah
ada hal terselubung di balik perubahan namanya tersebut. Misalnya maaf nih, Pak Setiawan punya utang kartu kredit 100 juta, berusaha kemudian untuk ubah namanya biar apa namanya, itu nanti akan kita buktikan di proses pembuktian. Sepanjang memang tidak ada alasan yang apa namanya membuat kita curiga bahwa ada alasannya, bahwa ada hak yang ingin dihilangkan, hak orang lain terutama yang ingin dihilangkan, atau kemudian ada piutang yang ingin dihapuskan, atau ada penyelundupan hukum di situ, nah itu kita tidak bisa kabulkan, kita pasti tolak. Gitu. Tapi untuk menilai itu tadi berarti di pengadilan sudah ada timnya gitu ya? Itu sudah ranah keyakinan hakim, Bu. Karena permohonan ini kan sifatnya dia volunteer dan hanya diadili oleh satu orang hakim saja. Oh begitu. Nah itu nanti tergantung dari apa namanya objektivitas hakimnya, dia menilainya seperti apa. Lalu ada batasannya kah Pak Sopian? Misalnya satu orang tuh sebanyak-banyaknya hanya 3 kali boleh berganti nama? Dalam aturan perundang-undangan tidak disebutkan masalah batasan. Jadi bisa. Jadi itu objektivitas hakim lagi. Apakah kemudian kok ini orang gonta-ganti nama gitu, terus ada apa sih sebenarnya? Nah seperti itu kan nanti akan jadi penilaian dari hakimnya sendiri. Seperti itu ya. Oke. Ada pernah nemuin nggak Pak yang seperti itu? Sejauh ini saya belum pernah menemukan, Bu. Iya. Sampai udah berapa lama di Tanah Laut? Saya di Pengadilan Negeri Plehari sudah 2 tahun. Oh 2 tahun. Ya. Aslinya dari mana Mas Sopian? Asli dari Pacitan, Jawa Timur. Oke. Iya, belum pernah, mudah-mudahan tidak ada gitu ya. Cuman kita akan kata orang kita perlu khawatir dulu gitu ya, karena kan semakin berkembang masyarakat kita ya, akan semakin terbuka juga modus-modus yang bisa membuat orang menghilangkan jejak begitu ya. Jadi itu yang juga kita perlu, mungkin kedepannya ada persyaratan, mungkin harus ada alasan yang memang bisa diterima gitu, kenapa sih jadi berganti nama terus. Kemudian ada batasan, misalnya dalam seumur hidup seseorang maksimal berganti nama hanya 3 kali gitu ya. Nanti ya repot juga nih hakim kan kalau keseringan. Kan hakim kita terbatas banget nih Pak. Ada berapa Pak hakim kita di Tanah Laut? Pengadilan negeri berapa? Ibu ketua 1, ibu wakil 1, untuk hakimnya ada 6. Jadi total semua 8. 8. Iya, Mak. 8 orang untuk Kabupaten Tanah Laut dengan kasus yang seabrek sebanyak ini gitu ya. Luar biasa, ini berarti hakim dituntut untuk full time gitu ya. Dan sekarang kan kalau dulu kan mungkin paradigmanya hakim kan lebih kepada sidang. Nah kalau sekarang kan kami juga ikut terjun di masyarakat. Masyarakat juga, terus kemudian kita kan juga ada program zona integritas dan segala macam. Nanti mungkin kesempatan lain kita bisa jelaskan lah zona integritas itu apa. Betul. Tapi intinya kerjaan sekarang itu lebih banyak dan lebih variatif, jadi tidak cuma sidang. Jadi kita menghapus juga nih image masyarakat ya, bahwa hakim itu maaf gajinya besar banget gitu ya. Kerjaannya di belakang meja aja gitu ya. Ternyata hakim pertama memang pekerjaan hakim mempunyai risiko yang sangat tinggi. Yang kedua memang dia tidak berada hanya di belakang meja gitu ya. Yang ketiga ada tugas-tugas lain yang memang juga dia harus menjaga integritas, kebersihan, bersih diri, bersih lingkungan gitu ya. Jadi memang luar biasa. Nah, saya menyimpang dulu Pak dari si Padu ini. Mumpung ketemu dengan hakim gitu ya. Mumpung ketemu dengan hakim. Karena banyak image-image di masyarakat kita ini, hakim nih kalau bahasa Banjarnya, Pak Epian paham bahasa Banjar Pak ya? Sedikit. 2 tahun loh, 2 tahun. Little icon. Iya, little. Oke, di masyarakat ini banyak yang beranggapan Pak kalau bahasa Banjarnya itu hakim ini kertapi mau berkawan. Nah, kertapi mau berkawan dengan masyarakat. Nah ini jauh. Iya, sebenarnya apa nih penjelasannya nih? Sebenarnya kalau dibilang kami tidak mau berkawan juga enggak benar ya Bu ya, karena namanya kita makhluk sosial, zona politik kan udah pasti kita harus berkawan. Nggak mungkin juga hakim nih tiba-tiba dia bisa memenuhi kebutuhan berasnya sendiri, minyaknya sendiri, kan otomatis kita juga harus perlu sosialisasi. Tapi memang kami punya kode etik dan pedoman perilaku itu yang kemudian kita nggak bisa untuk bergerak secara bebas. Tapi tetap harus ada tanggung jawab dan batasannya adalah kode etik dan pedoman perilaku hakim tersebut. Oke. Ini membatasi berarti ya untuk agar
agar apa nih kalau misalnya kita terlalu menghindari kata-kata pepadaan, Bu. Lebih kepada bagian dan ikhtiar kami menjaga integritas juga sih. Oh iya. Nah itu ya. Jadi Iya. itu yang perlu kita pahami juga. Jadi para pendengar setia Radio Tuntung Panang FM dimanapun Anda berada ya, para masyarakat Kabupaten Tanah Laut. Jadi itu yang perlu kita pahami bahwa ya sebenarnya bukan hakim memang harus sengaja membatasi diri begitu ya dengan masyarakat secara luas, tetapi lebih kepada menjalankan kode etik ya untuk menjaga integritas hakim. Iya, karena namanya manusia ya Pak, ketika sering bertemu gitu ya, ya terus merasa begitu akrab ya, apalagi kalau sudah hakim nih Pak, kalau di masyarakat tuh kalau sudah akrab, aku angkat keluarga nah hikam nah, apalagi orang jauh nih, ada keluarga nggak di sini Pak? Keluarga besar pengadilan negeri Pelihara Nah, itu. itu kan. Kalau keluarga hanya ada istri sama anak aja di Iya, sini. makanya itu. Jadi kalau terbatas gitu kan ya keluarga. Nah, jadi ada nanti yang ibaratnya kalau terlalu akrab kita anggap keluargaan lah, kita berkeluargaan lah. Nah, jadi ketika kita sudah berada di zona ini gitu ya, ketemu nanti kasus, nah jadi agak susah ya. Itu yang perlu kita pahami Pak ke masyarakat kita. Justru kode etik dan pedoman perilaku itu kan mencegah jangan sampai orang itu terlalu nyaman. Nah, kadang kan saking nyamannya, maaf misalnya minta tolong segala hal itu kan Nah, kita itu juga nggak bisa seperti iya, itu. nah. Itu yang kita justru jaga dari hal-hal seperti itu. Iya, nah itu Dianggap yang keluarga tentu kita senang banget. Senang, Bu. iya, Tapi tapi- untuk biar nggak lebih jauh terlalu nyaman dalam tanda Iya. kutip, itu yang harus kita jaga. Dan juga tadi kan hakim memang dituntut ya Pak ada punya naluri, karena banyak kan hal-hal yang dipertimbangkan secara naluri, secara keyakinan. Nah, ketika hakim mempunyai sebuah hubungan chemistry gitu ya dengan seorang, mungkin hal ini nanti akan bisa goyah gitu ya. Apalagi kalau cantik ya lah. Ya, agak-agak ya itulah yang harus kita tepis nih Pak di masyarakat kita. Jadi bukan karena hakim tidak mau ya, karena ada kode etik yang membatasi mereka betul. ya. Ya, hakim juga manusia Pak ya. Betul. Iya, perlu bergaul, Iya. perlu bersosialisasi gitu ya. Perlu ditegur juga Iya. nih, jangan sampai ketemu hakim ini kada taguran ke masyarakat, kada pun ku tagur beli tamu. Nah, iya. Ngerti ya, Bu ya? 2 tahun. 2 tahun ya. sedikit ngerti aja Mas. Cuma ngebalasnya itu yang agak bingung kan. Mungkin ini hakim ini salah satunya juga dari luar daerah, enggak ya, Ya, enggak nah itu mungkin enggak orang lokal. strategi Mungkin juga, strategi juga iya, mungkin ya. strategi juga dari pusat ya. kehakiman ya. Nah, jadi Mahkamah Agung. Iya, putarannya itu seluruh Indonesia. Jadi jarang ada orang jarang kan Mas ya, yang dari 8 ini ada nggak putra daerah Tanah Laut? Kalau putra daerah Tanah Laut enggak ada, Nah, tapi itu putra kan. daerah Kalimantan Selatan ada. memang ada, iya. Itu mungkin juga salah satu upaya dari betul. dari pusat ya untuk menjaga integritas tadi Iya. mungkin. Selain memang hakim ini dituntut komitmennya untuk bersedia ditempatkan di mana Di saja. mana Ibu. saja, oke. Sampean sebelum di Pelihari udah di mana-mana aja? Saya sebelumnya di Kota Baru, kemudian ke Sungai Liat di Bangka Belitung, habis itu baru ke sini ke Pelihari. Oh iya. Malang Buana ya. Melanglang Buana sudah. Menglang Buana. Tapi maaf tadi seperti disampaikan karena hakim ini kan full job gitu ya. Jadi meskipun dia berada di suatu daerah mungkin nggak sempat jalan-jalan, nggak sempat mengenal secara jauh wilayah itu. Oh, Kalau sempat, di Bu. Pelihari Pen kemana aja sudah? Ibu mau tanya mana? Saya sudah ke PTP. Mana? Oh PTP. Saya sudah ke Jorong, Takisung sudah belum? Takisung, Santai. Takisung, Bajuin, Batakan. Oh penjalan sudah juga semua. sekalinya. Ada keluarga Bu di sini juga. Ada keluarga. Iya, Jadi sebisa mungkin kami Menggunakan. mengefektifkan waktu juga lah. Betul. Sabtu Minggu kita bergunakan untuk jalan-jalan. Iya. Teman-teman yang lain juga begitu. Harus bisa Betul, ya Mas ya iya. seperti Iya. itu karena Ada key time-nya ya. Betul. Iya, karena kan nanti ketika kita sibuk bekerja terus-menerus, iya, akan mempengaruhi juga nih kepada kondisi kesehatan, kondisi pemikiran ya, tanpa adanya relax gitu. Harus balance kita, Bu. Iya, harus balance, memang harus. Iya. Hidup itu sebenarnya yang baik itu yang balance ya. Iya. Berada di Seimbang ya. tengah-tengah seperti itu ya, berada di tengah-tengah. Yang sedang-sedang saja ya. Nah, Ada tidak lagunya ya. terlalu, iya, terlalu sakit tidak, terlalu enak tidak juga. Ya, Iya. begitu lagunya betul. Gini Pak Hakim, terkait si Padu ini kan terkait dokumen kependudukan ya. Iya. Dan ini bagaimana saat ini sinergitasnya dengan Dukcapil ya? Karena seperti disampaikan Pak Hakim tadi, tidak perlu
perlu lagi ke Dukcapil. Jadi bagaimana mungkin aplikasi ini apakah connect-nya luar biasa ke Dukcapil, karena mungkin harus merubah juga di Dukcapil kan? Iya. Kalau perubahan dokumen kependudukan ini bagaimana sinergitasnya dengan Dukcapil saat ini? Oke, kalau sinergitas kita ini sudah kami mulai dari Agustus 2021, di mana waktu itu memang komitmen dari pimpinan dan juga Pengadilan Negeri Pleiahari, yuk kita bikin inovasi yang kemudian bisa membantu masyarakat merasakan pelayanan yang lebih mudah. Kalau orang-orang itu hanya berada di sekitaran Pleiahari, Karang Taruna, Saranghalang mungkin tidak akan jadi masalah. Tapi orang-orang yang berada di Jauh, Jorong, ya, Kintab, Kintab segala macam kan, kalau mereka harus bolak-balik kan otomatis apa ya? Satu, menguras waktu, dua, menguras biaya, kemudian tenaga mereka juga. Iya. Nah, dari pemikiran itulah kemudian pada saat kami bertemu dengan Dukcapil, langsung sinergi gitu loh Bu, Pak. Jadi dari Dukcapil, oh ya sudah, ayo kita buat. Nah, kemudian dikembangkanlah aplikasi berbasis website yang bernama pelangidukcapil.go.id. Nah, itu kemudian adalah hasil kerjasama kami, sehingga database ada di mana Dukcapil, server juga di Dukcapil. Kami kemudian diberikan username, akun, untuk kemudian bisa memasukkan penetapan dan apa yang mau diubah, dokumen atau data apa yang mau diubah ke dalam website tersebut. Jadi ketika kita sudah ngubah di Dukcapil langsung ada notif. Yeah. Nah, dari notif itulah kemudian diproses oleh Dukcapil. Nanti dari Dukcapil akan dikirimkan kembali ke Pengadilan Negeri Pleiahari. Jadi ketika orang menerima penetapannya tadi itu, kemudian dia juga sudah bisa menerima KTP, KK, dan akte kelahirannya. Seperti itu. Itu berarti kalau untuk masyarakat kita yang jauh, misalnya yang di Kintab gitu, apakah harus datang ke Pengadilan Negeri ataukah bisa tidak datang, melalui apa saja begitu? Karena kita itu sistemnya dia harus sidang. Jadi ini modelnya one day service. Jadi sidang, kemudian bisa langsung penetapan hari itu juga, bisa langsung keluar juga dokumen kependudukan yang diubah begitu. pada hari itu juga. Iya. Jadi Berarti tidak lama nunggunya ya, dia tidak sampai berbulan-bulan gitu. Enggak, Bu. Karena kan identitas kependudukan ini kan selalu terpakai gitu ya, Mas. Kalau misalnya sampai menunggu seminggu, 2 minggu, nih yang 2M, 3M nggak bisa cair. Bisa aja ya. dan sampai bulan-bulanan hitungannya. Iya. Paling lama seminggu. Karena seminggu itu kan dihitung dari proses pendaftaran ya. Tapi untuk proses sidang, kemudian pembuktian, keluarnya penetapan itu bisa dilakukan dalam 1 hari yang sama, sehingga dokumen kependudukan tadi yang sudah diubah bisa diterima di hari yang sama juga. Bagus ya. Jadi urusannya itu bisa selesai 1 hari ya, Bisa. mulai dari pendaftaran sampai dengan persidangan penetapan itu ya, 1 karena hari dan di satu tempat yang sama. Iya, One day, jadi nggak usah one service. bolak-balik. Iya, One day service. Betul. Pak Hakim, Pak Sofian, apa sih yang melatar belakangi Pengadilan Negeri mengeluarkan inovasi Sipadu ini? Apakah urusan dokumen ya Dukcapil aja udah? Jadi apa sih kepentingannya untuk terkait Sipadu ada di Pengadilan Negeri ini? Kepentingan yang pertama tentu karena kita juga bergerak di bidang pelayanan. Kita menghadirkan pelayanan yang berbasis hukum di Kabupaten Tanah Laut. Pertama kita mau menghadirkan kemudahan. Asas peradilan itu kan dilakukan dengan cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Jadi kalau bisa kita kita lakukan sesederhana mungkin, tentu akan kita buat itu sesederhana mungkin. Nah, Iya. Kalau Sipadu bisa ini dipangkas gitu ya, pastinya why not gitu. Iya. Bayangkan dari zaman dulu yang sebelumnya penetapan keluar hari itu 30 hari kemudian baru bisa, bukan baru bisa, diberikan waktu untuk melaporkan selama 30 hari ke depan, kan otomatis bisa jadi baru 30 hari kemudian itu dokumen kependudukan diterima oleh si pemohon, oleh orang yang mau merubah namanya. Nah, dengan Sipadu ini kita pangkas. Nggak perlulah kamu sampai nunggu 30 hari. Tergantung kamu lapornya ya. Tapi dengan di hari yang sama setelah kamu dapatkan penetapannya, itu dokumen sudah bisa kamu pegang. Jadi ibarat kata kalau ini orang PNS kemudian cuti, ya udah cukup cuti 1 hari. Jadi nggak perlu berlama-lama lagi meninggalkan pekerjaannya. Iya, dipotong tukinnya kan sehari aja. Iya. Iya, 5% kalau sehari, Mas. Iya. Soalnya saya mantan mantan PNS, jadi tahu persis ya, 5% 1 hari. Iya. Dulu Mas ya, saya kan dulu pernah di bagian hukum ya. Saya juga di bagian hukum. Dulu itu memang benar kalau ada perubahan kependudukan ini, berkasnya itu banyak sekali Mas, banyak sekali. Nah, dan melibatkan di bagian hukum, ada validasi di sana. Nah, mungkin untuk saat ini sudah dipangkas atau bagaimana dalam sistem Sipadu ini? Sudah dipangkas semua, Bu. Dari segi pengadilannya sudah dipangkas, dan dari segi Dukcapil pun dia sudah dipangkas. Waktu itu
diberikan waktu paling lama oleh Dukcapil, mereka berkomitmen bahwa kalau sudah dari pengadilan ini masuk 1 jam sudah bisa selesai untuk dokumen kependudukannya. Jadi kan secara waktu kan itu sangat jauh perbedaannya dengan yang dahulu. Oke, nah lalu dengan tadi kita mengetahui terbatasnya para hakim yang ada di pengadilan negeri, kemudian banyaknya kasus yang harus ditangani. Ini apa memungkinkan nih Mas untuk perubahan nama ini? Sejauh ini tetap memungkinkan. Sejauh ini ya. Jadi memang benar-benar dituntut harus kerja keras gitu ya, sekeras-kerasnya. Kerja keras jadi nama tengah kami, Bu. Oh, gitu ya. Iya, jadi seperti itu ya. Memang benar-benar harus diupayakan karena memang aturannya seperti itu ya. Kondisinya seperti ini. Nah, lalu ini saya juga menyimpang sedikit nih. Hakim ini mumpung ketemu dengan hakim juga, ya jarang-jarang bisa ketemu dengan hakim. Tadi kan sudah kita bahas bahwa hakim ini banyak sekali dituntut menggunakan naluri dan keyakinannya. Iya, Pak Sopian, bagaimana caranya para hakim ini untuk menempa keyakinan dan naluri mereka? Sejauh ini kalau saya melihat diri saya pribadi, itu pertama tentu dari pengalaman, dan yang kedua kita sharing-sharing oleh senior kita. Nah, nanti ketahuan lah mana yang kemudian naluri itu nanti lama-lama akan terbentuk sendiri. Ada pelatihannya kah? Kalau pelatihan secara khususnya enggak, tapi kita kalau dulu pada saat saya di Klat Hakim itu ada diberitahu kalau orang bohong itu dia ngarahnya kemana, arah matanya, arah porsi, arah duduknya, cara duduknya tuh dia akan berbeda. Akan kayak gelisah. Iya, dan kalau kita tanyakan pertanyaan yang pertanyaan yang berbeda, itu nanti dia akan keluar dari skrip yang mungkin dia sudah buat sebelumnya. Jadi disitulah kemudian ya itu tadi pengalaman dan kemudian bimbingan dari senior itu mainkan peran banget. Betul sekali. Belajar mimik gitu ya. Iya. Itu lama-lama ketahuan. Nah, kalau sekarang kan kita kebanyakan sidang online ya. Nah, itu juga ya balik lagi kalau sudah pengalaman nanti lama-lama ketahuan kok. Nalurinya akan kebentuk sendiri meskipun online, meskipun orang itu pakai masker segala macam, kita akan tetap bisa lihat. Dari mata ya. Dari mata turun ke hati. Bincangnya kena ya. Kalau orang Indonesia kan senyum atau enggak kan masih kelihatan di mata ya. Beda sama orang luar negeri kan nggak kelihatan. Oke. Kemudian kalau tadi kita memang ada kalau sidang kasus-kasus ya ada yang online. Nah, kalau untuk sidang perubahan kependudukan ini ada yang online juga Mas atau harus offline. Memang harus offline ya, wajib itu ya offline-nya supaya ketahuan mungkin tadi di mimik tadi. Iya. Oke, para pendengar setia Radio Tuntung Penang FM, sekali lagi kami ingatkan kepada Anda untuk bergabung bersama kami di 0811 5012 304 ya. Dan pagi hari ini jangan lewatkan kesempatan kita berbincang-bincang bersama Hakim Pengadilan Negeri Tanah Laut, Bapak Sopian. Ini jarang-jarang terjadi. Betul sekali. Jadi Bapak ingin ditanyakan, silakan langsung saja ya, yang mungkin mengganjal di dan hari ini memang kalau bertanya gratis gitu ya. Jadi kita banyak bertanya. Kalau besok ada hitungannya. Saya dulu kepada negara gitu. Padamu negeri kita, Bu. Iya, padamu negeri kami berbakti. Iya. Iya, terkait sinergi lagi nih Pak ya. Mungkin keluar sedikit dari Cipadu, enggak apa. Kan biasanya kan perkara ada yang sengketa tanah ya Pak ya, perkara. Jadi bagaimana selain dengan tadi kan aplikasi terkait dokumen dengan Dukcapil, mungkin dengan BPN atau dengan pihak lain saat ini apakah ada langsung ada koneksi juga? Kalau sejauh ini untuk sinergitas dengan pihak lain belum. Tapi insya Allah ke depan nanti kalau kita lihat bahwa memang ini bisa nih banyak hal yang bisa kita mudahkan dengan adanya sinergi dengan pihak lain, nah pasti kita akan coba. Nah, kalau si Padu ini sendiri sebenarnya dia dasar payungnya itu ada namanya Silantala. Nah, Silantala ini adalah sinergitas antara Pengadilan Negeri Tanah Laut, Pengadilan Negeri Pleiharit dengan pemerintah daerah Kabupaten Tanah Laut. Nah, itu payungnya. Nah, dari Silantala ini kemudian dia ada dua inovasi. Yang pertama adalah si Padu tadi yang sudah saya jelaskan, dan kemudian Sintesa. Sintesa ini kalau Ibu Bunda dan Pak Setiawan pernah tahu kita bikin surat keterangan tidak pernah dihukum segala macam. Sintesa ini memudahkan itu. Gitu. Oh iya. Jadi cukup banyak pelayanan yang diberikan ya oleh Pengadilan Negeri Tanah Laut ya untuk masyarakat. Jadi kemudahan-kemudahan ya. Iya, jadi bukan hanya untuk persidangan memutus
dan lain-lain ya, tapi juga ada pelayanan-pelayanan yang secara langsung juga dapat dirasakan oleh masyarakat. Nah, jadi kami kembali menekankan kepada para pendengar setia Radio Tutung Panang FM. Jadi kalau misalnya ada permasalahan yang berkaitan dengan perubahan kependudukan, ya, jangan segan-segan untuk datang ke Pengadilan Negeri Tanah Laut ya untuk melakukan perubahan. Jangan sampai nanti perubahan itu berlanjut sehingga akan mengacaukan mengacaukan identitas dari penduduk kita. Ini ada ceritanya begini Pak Sofyan, sudah dewasa begitu ya, kemudian berganti nama, tapi berganti sendiri. Nah, sehingga pada dokumen-dokumen yang lain nama yang baru dipakai. Nah, ini sehingga yang nanti kalau masuk ke jalur hukum, nah ini yang mana yang akan diakui oleh pengadilan? Sepanjang memang sepanjang memang ada dasar hukum yang kemudian membuat dia melakukan perubahan nama, tentu nama terbaru yang akan kita gunakan. Meskipun tidak ada penetapan pengadilan. Kalau tidak ada penetapan, mungkin ini akan ada perbedaan pandangan ya dari hakim-hakim. Tapi kalau saya pribadi saya kemungkinan akan melihat dokumen yang terbelakang. Okay. Iya. Karena tidak mungkin seseorang itu dia bisa merubah namanya. Karena sudah ada peraturannya bahwa kalau perubahan nama itu harus dilakukan berdasarkan penetapan. Nah, kalau dia tidak ada penetapan kan otomatis perubahan nama yang dilakukan itu adalah tidak berdasar hukum. Tidak berdasarkan hukum, iya. Nah, itu yang penting juga kita sampaikan kepada masyarakat ya, jangan merubah nama semau gue gitu. Karena ini akan berdampak ya kepada dokumen kependudukan selanjutnya. Nah, jadi ada kasus kemarin nih Pak Hakim, punya sertifikat namanya Peri. Nah, sudah dinama situ Peri Setiawan ya. Tiba-tiba ya si Peri Setiawan berganti nama dengan Peri Irawan di masyarakat ya, di dokumen yang lainnya juga ganti nama Peri Irawan. Nah, ketika dia mau menjual sertifikatnya ini, dia tidak bisa melakukan perbuatan hukum itu, Pak. Karena ada perbedaan nama itu ya. Dia akhirnya terkatung-katung. Nah, itulah. Jadi masyarakat kita ini harus memahami di sini begitu ya. Harus memahami di sini. Jadi agar di kemudian harinya akan mudah ya melakukan perbuatan hukum, melakukan istilahnya apa yang jadi kewajiban kita seperti itu ya. Jadi jangan seenaknya mengganti nama sendiri tanpa ada putusan atau penetapan dari pengadilan. Nanti Pak, di putusan Pak Sofyan, di putusan pengadilan itu kan disebutkan ya nama asal diganti dengan ini begitu kan ya. Nah, nanti disebutkan. Iya, jadi kan artinya matching ya, matching. Nah, meskipun di sertifikat itu kemarin namanya Peri Irawan, ketika Peri Setiawan berganti dengan Peri Irawan, di penetapan pengadilan kan ada. Jadi bisa nyambung gitu kan ya. Jadi bisa nyambung. Nah, jadi bisa dilakukan. Jadi seperti itu yang harus kita sampaikan kepada masyarakat kita agar masyarakat kita memahami soal ini seperti itu ya. Dan mungkin tambahannya jangan sampai menunggu lama untuk kemudian melakukan perubahan nama kalau memang kemudian ada nama yang harus dirubah. Karena kebiasaannya kan kadang kita nunggu lama banget itu kan. Kalau sampai kita mau jual tanah baru kemudian kita, nah itu jangan juga. Iya. Apalagi tadi sudah disampaikan oleh Pak Sofyan bahwa untuk proses perubahan administrasi kependudukan ini tidak lama dan tidak terlalu sulit ya, siapa saja bisa melakukannya karena ada petugas yang akan membantu di pengadilan negeri. Asalkan persyaratannya lengkap gitu ya. Prosesnya pun cepat gitu ya. Prosesnya pun cepat ya, persyaratannya juga sederhana, tidak terlalu harus ada surat kesehatan, surat keterangan berkelakuan baik nah jadi persyaratannya pun sederhana ya, prosesnya juga cepat. Nah, jadi jangan sampai kita melewatkan ya untuk pergantian atau perubahan administrasi kependudukan ini, sehingga nanti ketika ada permasalahan baru akan melakukan perubahan. Nah, iya. Jadi seperti itu yang perlu kita pahami. Silahkan kembali untuk rekan dengar yang ingin bergabung bersama kami, masuk di nomor telepon di 0811 5012 304. Anda bisa masuk melalui SMS atau WA atau juga telepon langsung.
Baik Pak, ini ke dampak nih Pak. Nah, dengan adanya sistem informasi perubahan kependudukan ini tadi ya, nih apa nih dampaknya bagi masyarakat kita? Dampaknya tentu yang pertama ada kemudahan dan kesederhanaan yang ditawarkan. Oke. Kemudian yang pertama ada sinergitas dan kolaborasi antara Pengadilan Negeri Playari dengan Dukcapil Tanah Laut untuk melaksanakan pelayanan yang jadinya terintegrasi, Bunda. Nah, kemudian karena ada kemudahan itu tadi, kemudahan itu tercipta karena pertama kan ada one stop service. Kemudian ada efektivitas waktu, tenaga dan biaya yang dipangkas. Dan kemudian ada kemudahan lainnya ya karena itu tadi dia bisa langsung terima dokumen kependudukan yang sudah diubah bersamaan dengan penetapan dari Pengadilan Negeri Playari. Dan tentu karena itu nanti akan menghindari kerumunan di Dukcapil ya kita ikut mendukung program pemerintah untuk pengendalian COVID-19. Oke, betul sekali ya. Jadi banyak sekali dampak yang diterima oleh masyarakat dengan adanya sistem informasi perubahan administrasi kependudukan tadi ya. Kemudian ini Pak menyangkut dengan pembayaran Pak Hakim. Tadi kan asal ada identitas, ada persyaratan-persyaratan yang lain gitu ya, dicek lengkapannya. Nah, lalu bayar gitu ya. Nah, ini kalau boleh tahu nih ketentuannya untuk pergantian nama itu berapa tuh Pak? Saya berapanya ndak bisa jawab secara pasti, tapi itu semua sudah ada dasar hukum yang sudah diatur. Jadi ndak ada lagi yang saya mau cepet dong atau hal-hal lain itu ndak ada. Sekarang kita semua sudah teratur, pembayarannya berapa itu sudah teratur, dan bayarnya juga nggak langsung ke person Bu, ndak langsung ke orang, jadi langsung ke kas negara ya. Iya, betul. Oke. Tapi secara umum tidak tinggi gitu ya Pak ya, tidak tinggi ya. Jadi jangan takut nih. Nah, lalu berkaitan juga dengan pembayaran. Ini hendak berganti nama tapi nggak ada duit. Bagaimana nih Pak Hakim? Itu nanti mungkin kalau kita mau agendakan lagi ada yang namanya Prodeo Bu. Nah, nanti bisa kita bahas di kesempatan berikutnya. Kalau kita dengarnya kalau Prodeo ini Bu. Prodeo itu bahasa ininya untuk pembebasan biaya perkara. Nah, itu nanti akan kita bahas di kesempatan berikutnya. Kalau bahas sekarang bisa sampai sore kita nanti Bu. Betul, karena waktu kita sangat terbatas ya. Oke. Jadi memang ada juga sudah diciptakan kemudahan-kemudahan untuk masyarakat yang berurusan ya. Jangan takut ya, tadi mudah, sederhana ya. Ada sinergitas, efektivitas ya. Kemudian juga kalau masalah biaya yang tidak bisa membayar ke kas negara itu ada lagi aturan. Ada lagi aturannya akan kita bahas di lain waktu dan kesempatan. Terkait pelayanan Pak, ada sekarang kan canggih aplikasi semuanya sistemnya aplikasi ya Pak ya. Dan apakah ini juga salah satu mempermudah bagi orang pencari keadilan, mungkin mempercepat peradilan aplikasi yang sudah diinovasikan oleh Pengadilan Negeri ini? Iya, tentu. Di dalam cetak biru peradilan Mahkamah Agung itu kan semua salah satu poinnya adalah melakukan transformasi digital. Kalau tadi saya dengar di Kominfo juga ada yang namanya e-government. Nah, itu juga yang berusaha dilakukan Mahkamah Agung, termasuk juga satelit yang di bawahnya, termasuk Pengadilan Negeri Playari. Nah, rekan saya ini Adam, dia ini agen perubahan Pengadilan Negeri Playari. Jadi kalau Bapak, Bunda dan Bapak melihat di website Pengadilan Negeri Playari ada barcode, nah itu hasil inovasi dari Pak Adam. Oke, selamat pagi Pak Adam. Dengan adanya barcode itu Bapak dan Bunda tinggal scan aja nih, mau tahu prosedur layanan apa, nah nanti sudah bisa. Begitu. Kalaupun kemudian Bapak dan Ibu mau tahu berapa jumlah perkara Pengadilan Negeri Playari, berapa kemudian kapan jadwal sidang dari suatu perkara, itu bisa dilihat di SIPP PN Playari. Jadi semuanya sudah transformasi digital. Pertama akuntabilitas dan yang kedua transparansi juga kita jalankan. Gitu. Perubahan artinya bukan hanya perubahan kepada pelayanan tentunya ya Pak Sofyan, tapi juga yang lebih utama adalah perubahan kepada diri pribadi seperti itu ya, diri pribadi. Apa nih Pak yang dikembangkan di Pengadilan Negeri Tanah Laut berkaitan dengan integritas para hakim ini? Kalau integritas tentu kita sudah melaksanakan apa yang dijadikan kebijakan oleh pimpinan baik itu Mahkamah Agung maupun Ketua Pengadilan Negeri Playari. Nah, diantaranya
setiap 2 jam sekali itu dia ada pemutaran audio anti gratifikasi di Pengadilan Negeri Pelihari. Kemudian sebelum sidang pun kita akan bacakan pengumuman anti gratifikasi. Nah, ada juga kita sistem benturan kepentingan, terus kemudian SPIP manajemen risiko. Nah itu semua pada akhirnya muaranya adalah untuk mencegah praktek-praktek yang dulu pernah berlangsung, jadi integritasnya bisa tetap terus terjaga. Iya, luar biasa. Jadi setiap 2 jam diingatkan gitu ya Pak Hakim, diingatkan ini nih gratifikasi itu ya sangat, betul sekali ya, karena memang kita tidak bisa pungkiri ya bahwa sekarang masyarakat itu banyak krisis kepercayaan Mas ya, mohon maaf, banyak krisis kepercayaan. Jadi mungkin dengan aplikasi transparansi seperti ini mungkin bisa menghilangkan krisis kepercayaan masyarakat gitu ya. Meme tersebut gitu ya. Betul sekali. Ya, rekan dengar FM, masih ada waktu kebersamaan kita ingin bergabung bersama kami di 08115012-304. Mungkin ada yang malam-malam mungkin ingin ditanyakan. Silakan aja silakan, ya. kalau misalnya tidak mau nelpon langsung ya silahkan untuk bergabung melalui SMS atau juga WhatsApp kita ya. Mumpung ada Pak Hakim nih ya di studio kami. Untung nggak ada Pak Jaksa ya. Iya, kalau ada biasanya ada lagunya ya. Nyarikan palunya aja. Iya, ini berkaitan dengan kondisi hakim kita ini Pak di pengadilan kita tadi yang terbatas sekali. Ini kalau kasus-kasus yang ditangani ini dalam 1 bulannya itu berkisar berapa kasus tuh Pak Sopyan? Kalau per bulannya berapa kasus kita nggak bisa pukul rata seperti itu, ya, Bu. Tapi rata-rata gitu. Saya coba cek di SIPP dulu, Bu ya. Nah, kita lebih mudah sekarang mau dimanapun kita bisa cek perkara kita ada berapa. Misalnya untuk perkara pidana di tahun ini untuk pelihari ya tanah laut ya. Ada sekitar 40-an. Jadi kalau kita mau bagi ke dalam bulan ya tinggal bagi 12 ya. Iya, betul. Kurang lebihnya seperti itu. Meskipun nggak jadi patokan ya. Iya. Kalau misalnya secara keseluruhan Kalimantan Selatan, tanah laut ini kasusnya di atas atau peringkatnya? Iya, peringkatnya. Kalau peringkat dia biasanya naik turun, Bu. Jadi satu dalam beberapa tahun tuh dia nggak bisa dilihat apakah kemudian kita naik turun. Pernahkah tanah laut berada di paling atas? Artinya kasusnya banyak banget gitu? Kalimantan Selatan? Mudah-mudahan tidak ya. Iya. Mungkin yang lebih kecil narkoba. Ya, karena kalau narkoba lumayan banyak. Memang mayoritas bisa saya bilang 75% 80% perkara di pengadilan baik itu di Pelihari maupun dimanapun itu pasti kebanyakan narkotika. Iya, itu memang lagi ngetren ya saat ini. Makanya pemerintah kita itu kan mempunyai visi 8 perang. Jadi ada perang sampah, perang kemiskinan. Nah, kemudian perang dengan narkoba, perang korupsi. Ya, itu jadi korupsi itu hanya berada di peringkat kedua. Ya, jadi memang luar biasa ya. Kemudian di peringkat pertamanya malah narkoba. Jadi seperti itu. Jadi apalagi tanah laut kan situasi geografis kita adalah daerah transit ya yang dilewati. Strategis banget ya. Iya, strategis banget memang. Kemudian juga kondisi geografis alam kita yang memang penduduk masih tidak terlalu banyak, masih ada tempat-tempat yang agak sepi, agak apa gitu yang bisa mungkin dijadikan markas atau dijadikan base camp gitu. Betul sekali ya. Di pengadilan negeri sendiri Pak, karena kita kan hakim kita terbatas ya kata sampean tadi. Mungkin apakah dalam menyelesaikan sidang-sidang khususnya yang spesial yang ordinary crime ya, apakah mungkin memang ada spesialisnya mungkin di antara hakim-hakim yang ada di pengadilan negeri, apakah pemukul rata bisa mendapatkan ordinary crime ini? Iya, kalau hakim itu kan dia dituntut memang harus bisa mengadili semua perkara. Nah, kecuali kalau memang perkara-perkara itu secara peraturan perundang-undangan dia membutuhkan sertifikasi, nah baru hakim tersebut yang bisa untuk mengadili perkara tersebut. Misalnya untuk perkara anak dia harus ada sertifikasi, begitupun dengan menjadi mediator di pengadilan negeri yang berasal dari unsur hakim itu juga harus ada sertifikasinya. Jadi kalau hakimnya belum sertifikasi, otomatis dia tidak bisa untuk menjadi mediator seperti itu. Tapi kalau pidana secara umum, tapi kalau spesialisasi sejauh ini ya itu tadi prinsipnya hakim itu tidak boleh dia untuk kemudian tidak bisa mengadili semua perkara. Hakim dituntut harus bisa semuanya, harus bisa menguasai peraturan perundang-undangan yang ada, hukum yang ada untuk kemudian mengadili perkara. Karena
prinsipnya hakim itu tidak boleh untuk menolak perkara. Kalaupun tidak ada peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum, ya kita harus cari dasar hukumnya. Makanya itu ya, begitu berat ya tugas hakim ya. Jadi karena kan peraturan perundang-undangan ini kan Pak Sofyan setiap waktu itu bisa berubah-ubah, regulasinya bertambah dan sebagainya ya. Jadi hakim harus tahu persis dengan itu gitu ya. Jadi ada bayangan nih kita, artinya kalau ada waktu luang hakim harus membaca gitu, harus menelaah ya peraturan-peraturan yang terbaru ya, sehingga akan dapat membawa itu kepada persidangan. Betul sekali. Melek teknologi juga. Harus melek teknologi juga. Kalau nggak bisa melek teknologi agak susah sekarang itu. Semua serba teknologi. Bahkan kalau kita mau masak aja kan, kita lihat dari YouTube itu ada bagian dari teknologi. Iya, betul sekali. Makanya hakimnya mudah-mudah sekarang ya. Jadi biar kada tahu kayak apa caranya berolah sambal binjai ya, di YouTube ada. Betul, Bu. Ukurannya berapa? Jadi tidak ada alasan lagi nih. Saya nggak tahu rumah Bunda Nelly Sherlock, bisa saya ke sana kan. Sherlock teknologi juga. Iya, betul. Oke. Ya, mungkin silakan Bu Nelly. Iya, kalau kita ngobrol-ngobrol kayaknya memang banyak hal yang apalagi secara yang lebih spesifik ya dengan hakim ini, banyak sekali yang misalnya harus dipertanyakan ya. Namun apa latar belakangnya menjadi hakim ya, sampai apa sebenarnya sih jadi menjadi hakim. Latar belakangnya iya suka dukanya seperti apa gitu ya. Bagaimana Mas kalau suka dukanya Mas? Sejauh ini suka duka pasti ada, Bu. Sukanya ya tentu kita bisa komunikasi dengan orang banyak, kita bisa ketemu dengan berbagai macam permasalahan yang berusaha untuk harus kita temukan jalan keluar. Kadang paradigma orang taunya hakim itu hanya mutus tapi nggak tahu jalan keluarnya. Nah itu salah. Kita juga berusaha untuk mencari jalan keluar, mencari solusi. Makanya kemudian di dalam perdata kalau ada gugatan itu kita dorong untuk win-win solution secara mediasi. Nah itu juga cara kita untuk menemukan dan membantu para pihak ini menemukan jalan keluarnya. Kalau cuma memutus, ya memutus bisa. Tapi kalau untuk menemukan jalan keluar itu kan harus kita bantu juga orang-orang ini, karena orang-orang kan ke pengadilan mereka enggak cuma mau tahu putusannya seperti apa, tapi jalan keluarnya seperti apa, solusi permasalahannya setelah seperti dia diputus dia tidak menderita banget gitu ya. Ini sudah jatuh tertimpa tangga lagi, ranguk belakang. Mungkin para hakim sendiri juga memprioritaskan kedamaian. Kalau boleh tahu Mas, mediator kita yang bersertifikat di Tanah Laut ada berapa orang? Seingat saya semuanya sudah sertifikasi, Bu. Oke. Jadi bisa ya untuk mediasi. Kan tidak sembarang orang bisa menjadi mediator ya kalau tidak ada sertifikasinya. Dan kalau dukanya ya mungkin kalau udah sayang-sayangnya gitu di suatu daerah tiba-tiba mutasi itu kan duka juga. Itu juga mungkin dalam rangka ciri-cirune ya. Menjaga integritas tadi ya, jadi jangan sampai berlama-lama gitu, nanti akan ketemu siapa gitu, akan jatuh apa gitu. Mungkin Mas sendiri mungkin saya sedikit lah masalah personal nih, latar belakangnya menjadi hakim gitu. Sebenarnya ini punya penuh tantangan, penuh resiko, bisa orang menjadi sasaran orang. Jadi apa yang mungkin latar belakangnya? Saya sejujurnya jadi hakim itu yang pertama permintaan dari waktu itu calon istri saya, kemudian juga kedua orang tua saya. Nah, waktu itu saya pikirnya saya sudah ada di zona nyaman kerja di dunia perbankan, dan kemudian karena mereka saya lihat kok pengen banget gitu, ya udah saya coba juga untuk menemukan. Saya ada nggak sih panggilan diri jadi hakim? Kalau jadi hakim itu hanya sekedar jadi hakim, memang pasti penuh beban segala macam. Saya coba nanya ke diri saya sendiri, saya ada ndak ya panggilan jadi hakim? Nah, setelah memantapkan diri, sudah akhirnya saya coba untuk ikut tesnya. Ya alhamdulillahnya sekarang sudah bisa jadi hakim. Gitu, karena ya tadi Pak Setiawan bilang memang berat untuk jadi hakim. Kalau ndak kita nikmati, kalau ndak sesuai dengan passion, panggilan jiwa itu agak sulit. Betul harus dicintai gitu ya pekerjaan itu, meskipun itu awalnya kan permintaan calon istri, permintaan orang tua gitu ya. Tapi kesininya karena kita sudah berada di zona itu, maka kita harus benar-benar menikmati atau mencintai
cintai, karena kata orang ketika pekerjaan itu kita cintai, seberat apapun ya cinta itu akan Iya. bisa melewati hal-hal yang berat. Cia. Iya, Asik. seperti itu. Bunda Nelly ini kayaknya jago bikin puisi. Iya, bujangga ya. Bujangga. Ya, rekan Retur FM, nampaknya kita sudah di penghujung waktu nih Pak ya. Terima kasih Pak Sofyan atas kehadirannya di pagi hari ini di studio. Terima kasih ya, mudah-mudahan ini dapat membuka wawasan dan memberikan Iya, betul inspirasi sekali, kepada seluruh ya. masyarakat kita ya, untuk berurusan ke pengadilan negeri Tanah Laut. Banyak kemudahan sekarang, iya, khususnya ya. dalam rangka perubahan administrasi kependudukan yang kita bahas pada hari ini. Jadi yang ragu-ragu. Dan rekan dengar mungkin juga saya sampaikan pesan, kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, jangan sungkan juga, jangan takut untuk datang ke pengadilan negeri. Iya, nggak dibawa bayaran. Iya, salah Yang satu pertama. hal yang kita harus laksanakan dalam bidang pelayanan itu adalah senyum. Jadi otomatis kita akan melayani dengan penuh senyuman. Iya, jadi jangan takut, tidak seram gitu ya Pak. Iya. Bisa berkonsultasi misalnya hukum ya. Silahkan. Ada Terkait PTSP perkara. di depan, itu bisa. Kalau Bapak Ibu bingung untuk persyaratan permohonan seperti apa, persyaratan pengajuan gugatan seperti apa, penggunaan e-court seperti apa, terus kemudian pembuatan surat keterangan tidak pernah dipidana itu seperti apa, monggo silakan datang. Petugas kami akan dengan penuh senyuman melayani Bapak Ibu dengan sepenuh hati juga. Oke. Oke, ini saya ke Mas Pak Adam, Adam, iya, selaku apa tadi? salah satu agen Salah perubahan satu di agen Pengadilan perubahan. Negeri Apa nih perubahan yang sudah dilaksanakan Pak Sofyan? Nah, itu tadi jadi Pak Adam ini dia membuat namanya Simpel Pagi. Sistem informasi Pengadilan Negeri Pelayanan. Sistem informasi pelayanan. Oh ya, sistem informasi pelayanan. Jadi dia basisnya barcode, Bu. Kalau Ibu lihat di website Pengadilan Negeri Pelaihari ataupun kemudian di sosmed Pengadilan Negeri Pelaihari itu ada barcode. Nah, barcode itu yang kemudian nanti bisa di-scan melalui handphone, nanti muncul layanan-layanan apa saja yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Pelaihari. Jadi kita bisa mengetahui ya permasalahan kita ini berada di pelayanan apa gitu Iya, ya. betul. Dan caranya, kemudian persyaratannya, alurnya itu sudah ada akan di situ. akan dibantu oleh Mas Adam gitu ya. Pak Adam selaku pengembang inovasinya, tapi kalau untuk kemudian membantunya Ada misalnya urusannya berhubungan dengan perdata, nah itu nanti ada di PTSP meja perdata. Oh iya. Jadi PTSP ini berarti sudah Pelayanan terpadu satu standby pintu. gitu ya. Ada Iya. standby di situ gitu, Iya. pasti ada orangnya Betul, gitu. Ibu. Oh begitu, iya. Nah itu ya. Jadi banyak sekali kemudahan-kemudahan yang sudah diberikan oleh Pengadilan Negeri Tanah Laut untuk masyarakat Kabupaten Tanah Laut ya. Berbagai pelayanan yang sudah diberikan yang mungkin masyarakat kita ini belum mengetahui secara keseluruhan. Iya. Nah, kalau ada permasalahan yang berkaitan dengan pengadilan ya, pengadilan negeri khususnya lagi pada perubahan administrasi kependudukan, silakan datang ke kantor pengadilan negeri Pelaihari. Maupun berkonsultasi juga ya. Berkonsultasi Dari rekan dulu di pengadilan negeri awal. welcome ya Pak ya. Iya, betul. Iya, dengan senyum senang katanya hati. ya. Iya, dengan dengan senyum. senang hati. Iya, dengan jangan senyum sendiri aja Pak. Iya. Kalau enggak senyum mungkin lagi ketutupan masker. Kebutuhan masker, oke. Baik Pak Adam Pak Sofyan, Pak Adam di akhir dari bincang-bincang kita hari ini nih, silahkan statement closingnya. Iya. Closing statement yang pertama, pimpinan menyampaikan permohonan maaf karena tidak bisa menemani dan hadir langsung pada hari ini. Oke, karena selamat ada- pagi Ibu. Ya, tidak ada apa-apa. agenda dengan Pak Bupati juga. Dan yang kedua, insya Allah paradigma sekarang jangan lihat pengadilan sebagai tempat yang menakutkan. Justru pengadilan adalah hadir untuk kemudian membantu Bapak dan Ibu yang mempunyai sengketa permasalahan menemukan jalan keluarnya. Yang ketiga, kalau kemudian Bapak Ibu ada hal yang ingin ditanyakan, silahkan datang ke Pengadilan Negeri Pelaihari. Petugas PTSP kami akan dengan penuh senyuman, dengan sepenuh hati membantu Bapak dan Ibu untuk menemukan atau membantu bagaimana proses atau alur persyaratan pendaftaran dari suatu perkara. Begitu. Iya.